Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah perilaku hewan dan kali ini materinya berkaitan dengan perilaku yang terjadi karena adanya stimulus yang datang dari luar. Setelah minggu sebelumnya kita mempelajari adanya perilaku yang diakibatkan karena fisiologi dari makhluk hidup itu sendiri, tapi ternyata perilaku juga dihasilkan dari stimulus luar. Oke, baik. Jadi perilaku itu bisa terjadi secara spontan dan reaktif. Bagaimana itu bisa terjadi dan, perilaku ini bersifat spontan dan reaktif itu sehingga bisa menghasilkan gerak refleks ya. Nah, ini terjadi karena adanya stimulus secara internal. Nah, perilaku spontan yang reaktif tadi itu diakibatkan dari, emosional yang tidak kemudian difikirkan dengan kognitif ya, dengan otak. Jadi tidak diproses dulu dengan otak, tapi langsung terjadi secara emosional. Ini contohnya adalah, rusa yang bergerak secara refleks atau berlari ketika dia mendengar ada suara dari semak-semak, gitu ya. Padahal belum tentu itu suara predator, tapi ketika ada suara dia akan refleks untuk berlari, gitu ya. Ini ada contohnya video. Cooler rules the forest. Oke, Ibu agak cepatin mungkin ya. The beating heart of the realm. Her torn ear, just one of a decade's worth of scars. Oke, jadi ini ada rusa yang kemudian dia merasa ada bahaya ya. Kalau yang ini benar bahaya ya, karena ada macan tutul yang mengendap-endap di sekitar apa namanya tempat tinggal dia atau di dekat feeding areanya. Kemudian dia berlari begitu ya. Oke, nanti next kalian bisa melihat videonya lebih lanjut lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah selanjutnya itu adalah perilaku yang reaktif karena adanya stimulus eksternal. Nah, ini bisa terjadi karena adanya rangsangan yang terjadi dari luar. Contohnya di sini adalah anjing yang tiba-tiba dia menggonggong karena mendapati adanya rangsangan tertentu. Nah, dalam hal ini adalah adanya anjing yang lain gitu sehingga memicu untuk mengeluarkan suara gitu ya. Ini contohnya. Oke, seperti itu. Next. Oke, baik. Nah, tadi karena adanya stimulus dari luar, tentunya itu dipengaruhi karena indera dari hewan tersebut itu menangkap sinyal yang kemudian diproses. Nah, ada beberapa indera juga yang berpengaruh pada beberapa jenis hewan seperti indera pendengaran, penciuman, dan lain sebagainya. Nah, Pavlov di sini melakukan percobaan yang disebut sebagai operant conditioning, di mana di sini ada beberapa bentuk sensori yang ternyata mampu untuk dikondisikan. Dalam hal ini, Pavlov menggunakan percobaan dengan anjing, di mana di sini dari penciuman, pendengaran, ya, di mana terjadi adanya reaksi yang diberikan oleh anjing karena adanya stimulus. Oke. Oke, jadi di sini, Pavlov itu melakukan percobaan dengan anjing ya, dengan anjing, di mana di sini ada perilaku yang, sebelum dikondisikan, yaitu anjing ketika dia melihat, makanan, dia akan secara otomatis mengeluarkan air liur. Kemudian satu lagi, karena Pavlov ingin melihat atau mengukur apakah perilaku ini bisa dikondisikan, kemudian dia menggunakan stimulus di sini. Stimulusnya adalah berupa lonceng ya, berupa lonceng. Nah, kalau di sini tuh apa namanya, bunyi-bunyian seperti itu. Nah, kemudian respon yang terjadi adalah si anjing itu tidak mengeluarkan air liur. Nah, coba kita lihat ya. Nah, kemudian nanti ada perilaku yang during conditioning, maksudnya yang dikondisikan berurutan gitu selama proses itu terjadi. Nanti terjadi atau akhirnya itu adalah after conditioningnya seperti apa. Oke.
He called the response the salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. Я предлагаю поменять собаку. But his work started to run into Oke. trouble. As his dogs became familiar with the experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov Oke. tried a new technique. Oke. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was Oke. totally unrelated to feeding. Oke. Dia menggunakan stimulus untuk memberikan makan. Nah, dalam hal ini dia menggunakan suara ya. Nah, ketika ada suara, ternyata dia responnya yang pertama adalah tidak mengeluarkan air liur. Tapi ketika suara itu disandingkan dengan makanan, maka dia akan mengeluarkan air liur responnya. Oke. Dan perilaku ini dilakukan terus-menerus ya during conditioning ya. Jadi dilakukan terus-menerus sampai perilaku itu terjadi. Nah, ketika perilaku itu atau after conditioning-nya adalah suara itu tetap dimunculkan tapi tidak mengeluarkan makanan, itu maksudnya tidak memberikan makanan. Ternyata respon si anjing itu bisa mengeluarkan air liur. Jadi bahwa di sini yang kita pikirkan adalah perilaku itu ternyata dapat dikondisikan gitu ya. Itu dari percobaan Ivan Pavlov. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah sensitivitas. Nah, di sini ada beberapa organ sensori yang ternyata sangat sensitif. Dalam hal ini seperti cahaya ya, berarti mata ya dalam hal ini. Di mana untuk beberapa spesies, beberapa hewan itu sangat sensitif terhadap spektrum warna. Dan selanjutnya selain mata itu juga ada telinga yang bisa menangkap suara dengan kapasitas pendengaran tertentu atau frekuensi tertentu. Dalam hal ini contohnya adalah seperti di kelelawar ya. Kelelawar yang dia merupakan hewan yang mampu mendengar bunyi ultrasonik dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Oke, nah disebutnya dalam hal ini perilakunya itu adalah ekolokasi ya, ekolokasi atau biosonar. Ini adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh beberapa binatang di mana dia binatang ini akan mengeluarkan suara atau mengeluarkan bunyi dan kemudian akan dipantulkan lagi dan dengan pantulan bunyi tersebut maka hewan tersebut bisa mengidentifikasi objek-objek apa yang ada di sekitarnya. Gitu ya. Nanti kalian bisa lihat, cek videonya ya teman-teman ya. Oke, dan perilaku ini itu bisa digunakan untuk alat navigasi ya, seperti ketika moving atau foraging ataupun pada saat mereka makan atau mencari berburu ya, berburu makan. Nah, kemudian ada juga selain itu tadi sensitivitas, ternyata ada perilaku yang diskriminasi juga. Maksudnya apa? Jadi beberapa hewan ini juga bisa dilatih untuk bisa mendeskripsikan beberapa hal. Dalam hal ini misalnya contohnya adalah penciuman. Contohnya anjing ya, anjing yang kemudian dilatih untuk memiliki penciuman atau bisa membedakan bau-bau ya yang ada di sekitarnya gitu ya. Contohnya di anjing pelacak ya. Oke, selanjutnya adalah lokalisasi. Itu adalah kemampuan untuk menentukan lokasi sumber dari stimulus tersebut. Nah, di sini biasanya ada beberapa hewan yang memiliki kemampuan ini. Contohnya adalah pada Euglena ya, dia memiliki mata yang digunakan untuk apa namanya, mengatur atau mendeteksi arah dan lain sebagainya ya. Kemudian moluska juga, kemudian pada manusia juga ya untuk mata. Kemudian untuk kemampuan organ auditori itu adalah telinga, kemudian untuk apa namanya, organ-organ yang lain juga memiliki beberapa sumber stimulus yang lain. Nah, kemudian di sini adalah
contoh dari, aktual atau potensial stimulus. Maksudnya adalah, di mana beberapa spesies atau beberapa, hewan di sini memiliki, atau memiliki naluri ya, di mana dia bisa melepaskan, isyarat ya untuk, sebagai bentuk respon. Oke. Sebagai bentuk respon ya. Nah, ini contohnya adalah seperti pada ikan, stinkleback, ya betina, di mana dia akan, mengikuti jantan, yang, memiliki karakteristik perutnya itu berwarna merah dan nanti jantannya akan menarik perhatian betina, kemudian, dia akan membuat sarang dan kemudian menarik perhatian betina untuk masuk ke dalam sarang dan kemudian, bertelur di situ. Oke, nah ini nanti kita lihat videonya ya. Oke, ini contohnya. Having chosen a territory in shallow water, the male makes a depression by sucking up sand which he drops at a distance. He may dig in several areas before he selects a place for his nest. When the depression is finished, the male begins to build a domed Oke, nest. dia mulai Pieces of membuat, algae and weed are sarang ya. pushed into place and are cemented down with a special kidney secretion. Oke. Material that proves awkward in shape is discarded. Oke, dia akan memanfaatkan beberapa material yang ada di sekitarnya untuk membuat sarang. Oke, dan dirasa sarang itu sudah nyaman, maka dia nanti akan menarik perhatian, betina. Nah, kalau ada jantan yang lain, maka biasanya Breeding males are very aggressive akan towards the menjadi cover range, agresif. and battles between neighbors Oke, soon establish territorial boundaries. karena termasuk hewan yang teritorial. He attacks his mirror image just as he would another male. A fish in a bottle causes the same reaction. Oke, jadi dia itu akan, agresif kepada jantan yang lain. Nah, ini menggunakan, eksperimen ya, ternyata, diberikan, sebuah, bentuk yang mirip seperti ikan dengan bawahnya warnanya merah gitu. Ternyata si ikan itu mengira bahwa ini adalah jantan yang lain. Oke. Oke, jadi warna penting di sini. Terus kemudian yang ini adalah, shape not important, maksudnya berarti ukuran atau bentuk itu ternyata tidak penting, yang penting adalah warna gitu tadi ya. Oke, dan kemudian ini adalah, perilaku yang terjadi saat bertemu dengan, betina. Oke. The brilliant blue eyes, red mouth and underparts, and translucent scales are very different from the winter coloration. It may happen that when a female arrives, swollen with eggs and ready to spawn, the male's sexual Oke, threshold, nah ini adalah, for some reason or other, females-nya, is low. betinanya. He then rebuffs her in a curious
purest Oke, manner pada by masa-masa backing perkenalan against her dia with akan dorsal spines erect. melakukan beberapa gerakan untuk mengikat perhatian betina. Normally, on sighting a swollen female, the male creeps through his nest and begins his zigzag courtship dance. Nah, dia akan melakukan gerakan zigzag ya tuh untuk menarik perhatian si betinanya. Oke. At first, the female may appear indifferent. Then she turns and begins to watch her suitor. Oke, betinanya mencontohkan untuk masuk ke sarang ya. Oke, terus nanti females-nya juga Finally, mengikuti. she follows him down to the nest, Hmm, where he shows the entrance by pointing with his snout, while he leans over on his side. When the female wriggles into the tunnel of the nest, oke, setelah the dia male switches masuk, to a new kind of behavior. oke, maka Puts his snout against si her betinanya projecting masuk ke dalam tail sarang, maka si and quivers jantan akan violently. eh, apa namanya berperilaku seperti menekan-nekan bagian ekornya supaya cepat mengeluarkan apa namanya telurnya. Gradually, the female Oke, begins to raise her tail, akhirnya a di sini sign that spawning is imminent. oke bisa bertelur ya yang betinanya. When the tail is raised on high, Hmm, 50 to 100 eggs are quickly Oke, extruded, and the female departs. ya oke seperti itu kira-kira ya. Kemudian kita lanjut. Oke. Nah, stimulus kimia bisa juga dikeluarkan yaitu berupa feromon yang mana di sini digunakan untuk pelepasan ya. Biasanya terjadi pada beberapa hewan insekta seperti semut, lebah maupun rayap. Nah, beberapa feromon yang dikeluarkan itu bisa merupakan sebuah tanda seperti tanda bahaya, kemudian perilaku kawin ataupun untuk mencari makan. Oke. Oke, selain, berupa feromon, ternyata beberapa juga bisa menjadi faktor pelepas seperti suara. Contohnya ini pada bebek, ayam ya, mereka akan mengeluarkan suara untuk, memberikan tanda, seperti tanda bahaya ataupun, peringatan ketika ada mangsa dan lain sebagainya. Oke. Ya, ini ya. Jadi, di sini, Barner juga melakukan percobaan di mana kelompok induk ayam dan juga anak-anaknya. Di sini induk ayam itu akan bereaksi mencari anaknya. Nah, jika mendengar suara anaknya, dia akan bereaksi walaupun anaknya itu tidak terlihat. Seperti halnya juga dengan, anak ayam tersebut gitu ya. Jadi anaknya juga akan memanggil-manggil ibunya, walaupun anaknya tidak terlihat, tapi ibunya akan memberikan respon, seperti itu. Nah, ini adalah video merekat ya, itu juga, punya salah satu,
respon juga yang mana ini untuk mendeteksi adanya bahaya. Itu nanti kalian bisa tonton sendiri ya untuk, yang merekat ini. Baik, mungkin itu aja video yang sudah Ibu berikan ya, materi yang sudah Ibu berikan, silakan nanti dipelajari dan kemudian untuk, video mungkin yang durasinya pendek ya, silakan kalian mau tonton lagi, Ibu sudah memberikan linknya, jadi kalian bisa searching sendiri untuk mencari videonya. Baik, thank you semuanya, Ibu tutup, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.